Ya baik, mungkin Ibu di kelas ini mungkin 2 kali ya nggak masuk ke kelas ini ya. Yang pertama adalah pembahasan storyboard, karena waktu itu Ibu ada rapat ya, jadi ada 2 kali hari Rabu itu ada rapat mendadak ya. Jadi apa namanya, yang storyboard itu Anda Ibu kira mudah-mudahan Anda paham ya tentang storyboard karena ada di slide dan ada di materi videonya Ibu share juga. Anda bisa melihat dari yang Ibu sampaikan di kelas A ya waktu itu. Lalu yang minggu lalu juga Ibu juga ada undangan rapat sehingga apa namanya Ibu ingin membahas Pinnacle artinya ya apa editing videonya. Nah, apakah Anda sudah diinstal Pinnacle-nya? Ada yang sudah menginstal? Siapa? Yang sudah menginstal apa namanya Pinnacle-nya? Sudah dicoba belum? Ya. Ada yang sudah menginstal di sini kelas ini? Halo? Dengar suara Ibu enggak? Kok tidak ada yang menjawab? Terdengar, Bu. Ya, ada yang sudah menginstal belum Pinnacle-nya? Saya sudah, Bu. Tapi yang versi ininya mungkin paling terbarunya, Bu, yang versi 25 saya tuh misalnya. Kalau 25 ya nggak masalah sih, cuman terlalu tinggi ya. Tapi ya fiturnya kalau yang Ibu versi 14 mungkin ada sebagian, jadi bagian versi 14 itu ada di versi 25 ya. Cuman terlalu tinggi 25. Kalau ini kebetulan kalau Ibu memang laptopnya speknya tidak ini ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, nanti coba Faisal bisa tunjukkan dengan versi 25-nya ya. Gitu. Kalau yang versi 14-nya ada yang sudah mencoba diinstal? Halo? Tidak ada satupun? Saya kemarin buka yang Google Drive dari Ibu, harus minta akses izin dulu, Bu. Oh gitu? Iya, jadi saya download sendiri yang versi 15, Bu. Oh ya nggak apa-apa, versi 15 hampir sama dengan 14. Kok ini ya aneh, tapi di kelas yang lain bisa gitu. Kok Anda ini ya, yang Anda minta akses ya? Soalnya Iya. Ibu di sananya sudah Ibu apa ya namanya ya, di settingnya semua bisa gitu. Padahal pakai email apa Itenas? Iya, Bu, pakai email Itenas, Bu. Harusnya bisa ya, kenapa minta akses ya? Atau saya nggak kurang tahu tuh. Jadi biasanya sih Ibu di sananya untuk siapa saja bisa gitu ya, bisa mengakses gitu ya. Karena Ibu kemarin di kelas A, B berhasil gitu ya. Ya. Ya intinya gini, yang belum silakan Anda coba install ya. Nah, hari ini Ibu akan jelaskan dulu tentang Pinnacle-nya. Ya nanti kalau project akhir sih silahkan kalau Anda misalnya mau menggunakan apa namanya Adobe Premiere misalnya ya, atau Sony Vegas boleh, pakai apapun lah yang sejenisnya editing video silahkan gitu kan ya. Nah tapi ini Ibu akan bahas Pinnacle tapi mungkin secara umum gitu ya, jadi fitur-fitur yang umum saja lah intinya gitu ya, apakah itu dengan green screen-nya atau apa gitu ya. Ini sudah terlihat belum Pinnacle-nya? Sudah, Bu, sudah ada. Ya. Nanti yang Fadilah kan versi 15 ya. Sebenarnya versi 15 tidak jauh beda kan dengan ini yang 14 ya, seperti ini. Iya, Bu, masih sama. Nah, nanti yang siapa tuh? Yang tadi siapa? Faisal yang versi 25. Cuman kalau yang versi 25 apa ya? Dia lebih beda di mungkin banyak fitur lainnya gitu ya. Yang 25 gitu ya. Ini enggak apa-apa. Jadi di sini coba nanti oleh Faisal di ini apa namanya dicek ya
oleh Faisal, nanti dicek, dilihat yang 25-nya seperti apa gitu ya. Maksudnya nanti Faisal bisa mengikuti Ibu di sini. Begitupun dengan Fadilah atau dan lainnya yang sudah install versi Pinnacle ini. Nah, nanti Anda bisa mengikuti. So, ini sebentarnya banyak sekali WA yang masuk. Ya. Baik, di sini Ibu akan jelaskan Pinnacle-nya. Ini sudah terlihat ya oleh Anda ya, seperti ini ya. Ini udah direkam kan? Ya. Jadi nanti Anda bisa yang baru install mungkin bisa coba lagi. Nah, intinya gini, Ibu kenapa pakai Pinnacle? Ya mungkin Ibu anggap Pinnacle ini lebih sederhana ya gitu ya. Ibu juga pernah mencoba Adobe Premiere, tapi ternyata Adobe Premiere tuh agak sedikit rumit juga sih bagi Ibu ya. Tapi pas Ibu menemukan Pinnacle, nah ini pasti lebih umum dan lebih mudah dipahami gitu ya. Walaupun mungkin semua fitur tidak dipakai karena ini yang dibutuhkan saja gitu ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang umum saja gitu ya. Di sini Pinnacle itu mungkin sekarang sudah versi udah 25 ya gitu ya, udah paling tingginya mungkin ya. Nah, Ibu kenalkan di sini ada import, ada edit dan ada make movie ya. Import ini mungkin sama halnya dengan editing video lainnya, ini bisa Anda mengambil file yang entah di hard disk, kalau Anda simpan di hard disk misalnya, atau dari kamera atau dari handphone Anda gitu ya. Intinya ini ambil. Nah, nanti misalnya nih karena Ibu nggak ada ini ya videonya ya. Ya nanti diambil di sini, nanti start import. Nah, kalau udah selesai start import ya, kemudian nanti masuk ke sini ke bagian edit. Nah, jadi nanti kalau sudah import ini akan muncul potongan-potongan video gitu ya. Karena kan pasti nggak mungkin kalau apa namanya sih apa ya? Kalau Anda misalnya syuting 15 menit misalnya durasi videonya ya, kan nggak mungkin selama 15 menit itu Anda terus gitu ya syuting, kan pasti nanti ada salah kan, Anda ngulang gitu ya, di-cut gitu ya. Nah, jadi di sini jadi kita edit gitu loh. Di edit ini sebetulnya kita menggabungkan video-video kan gitu ya. Nah, di sini misalnya udah masuk ke sini ke bagian edit. Nah, Ibu akan perkenalkan di sini untuk tampilannya. Di sini ada 4 layer. Layer pertama ini nanti diisi oleh video. Tidak hanya video, bisa gambar juga, image di sini ya. Dan nanti ini ada suara dari video tersebut. Lalu ini teks, layer ketiganya teks. Nanti teks bisa disimpan di sini. Nanti ada menu teks di sini. Lalu suara. Nah, suara juga ada di sini, suara. Nanti suara ini adalah sound effect-nya mungkin ya. Sound effect dari yang akan kita buat videonya. Jadi kita misalnya mau menambahkan sound effect gitu ya. Dan ini musik. Musik ini berarti nanti menambahkan musik di sini. Gitu ya. Musiknya ini bisa MP3, bisa WAV gitu ya, extensionnya ya. Extensionnya bisa MP3, bisa WAV, terus ada dan lainnya gitu ya kalau nggak salah di sini. Nah, itu ini ada 4 layer ya, ada 1, 2, 3, 4. Video, teks, suara dan musik, ada 4 layer. Ya, baik di sini Ibu jelaskan. Jadi ini adalah yang sebelah kiri Anda bisa lihat. Ini adalah tampilan show video. Berarti ini video, potongan-potongan video yang akan kita edit ya. Lalu berikutnya kalau kita klik ini show transition. Jadi transition ini adalah kalau antar image atau antar video ini kita berikan suatu transisi. Jadi perubahan antara film satu ke film lainnya atau video satu ke video lainnya itu ada transisinya gitu ya. Nanti kita contohkan kalau ada transisinya gitu ya. Lalu ini ada ini seperti apa ya, opening. Nah, di sini ada previewnya nih kalau Anda lihat. Misalnya ini Ibu ambil ini. Kita bisa lihat previewnya. Nah, preview dari ini tampilan-tampilan opening ya. Ini misalnya ya. Nah, ini juga banyak jenisnya. Bisa di sini ya.
mau apa star misalnya ya, banyak ya, mau jadi ini apa fasilitas fitur tambahan lainnya gitu ya, bisa Anda ambil dari sini. Ini juga tadi yang transisi juga banyak ya, bisa ambil yang mana saja gitu ya, transisinya ini bebas ya untuk transisi itu ya. Oke, tadi ini juga sama untuk ini misalnya ya. Lalu teks, nah teks juga di sini apa namanya variasinya banyak ya. Kita misalnya ingin mencantumkan teks, ini teks bergerak gitu ya. Nah ini ada macam-macam, ada teks bergerak atau teks hanya apa klasik diam gitu, standar title untuk judul misalnya gitu ya. Ini untuk teksnya. Kemudian ini image, kalau Anda mau menambahkan image bisa gitu ya, ditarik image juga bisa dari folder, klik aja ini. Kita bisa mengambil dari hard disk Anda gitu ya. Extensionnya biasanya banyak ya, extensionnya bisa grafik, bisa bitmap, GIF, JPEG gitu ya. Itu untuk image. Lalu ini mah untuk menu ya. Kalau misalnya Anda membuat apa tampilan presentasi, jadi ada menunya gitu. Kalau kita membuat film kan kadang-kadang suka ada awalnya tuh ada cover, ada menunya, misalnya apa sih kalau di CD masih di 1, CD 2 atau musik atau audionya biasanya ada di sini ditampilkan gitu ya, di menu-menu ini ya, seperti itu ya. Ini menunya. Lalu ini suara. Suara ini banyak, ini sound effect ya, suara ini sound effect. Misalnya ada dari terus sebentar ya. Ini udah direkam kan ya, udah. Ada suara air gitu ya, bisa suara binatang. Nah, kedengeran nggak suaranya? Terdengar nggak Anda? Ada suara nggak ini? Ada Bu, terdengar. Ada ya? Ada ya, terdengar ya? Ini ada sound effect-nya, banyak, ada suara animal, ada air, water, human, atau instrumen, elektronik, banyak di sini. Ya, ini sound effect-nya. Musik, nah musik itu biasanya MP3. Jadi MP3 ini bisa kita drag ke sini ya. Dan untuk musik juga di sini Bu ambil sampel satu aja, misalnya Ibu ambil ini yang pertama ya. Ibu letakkan di bagian musik, di layer ke terakhir. Nah, di sini musik. Nah, untuk volumenya bisa kita atur, bisa kita tinggi rendahkan. Nah, ini misalnya kita akan membuat awalnya rendah dulu misalnya. Misalnya ini sampai bentuk begini, kita tarik. Nah, ini kita keluar titik ini. Ini bisa kita atur volumenya, jadi kita misalnya terlalu tinggi misalnya ya. Mau kita terlalu rendah, kita kencangkan, terus nanti turunkan lagi misalnya gitu ya, bisa diatur. Jadi ini kan kadang-kadang kita volume musik itu nanti ada tinggi, rendah gitu ya. Jadi itu kita bisa gitu ya, bisa kita turunkan lagi dan seterusnya. Ini kelihatan nggak garis oranye ini, kelihatan nggak oleh Anda? Ada ini garis orange? Kelihatan nggak? Ya? Halo? Kelihatan Bu. Kelihatan ya? Ini ya garis oranye gini kan, nah gitu. Nah, gitu ya. Kelihatan ya. Ini garis oranye ini untuk suara volumenya nanti tinggi, kencang gitu. Bahkan untuk musiknya ini juga bisa kita, kan ini misalnya durasinya berapa nih sampai sini tuh durasinya 3 menit sekian. Kita bisa pendekkan lagunya, misalnya kita tarik. Nah ini ya. Nah, bisa jadi 2 menit misalnya gitu. Tergantung apa namanya videonya gitu ya. Bisa kita bisa atur jadi 2 menit misalnya. Nah, 2 menit misalnya di sini. Ya, seperti itu. Ya. Nah, baik. Nah, itu untuk musik ya. Nah, lalu kita bisa untuk tampilannya ini untuk ini namanya timeline ya. Bisa dalam bentuk storyboard. Nah, ini storyboard.
seperti ini, bisa bentuk timeline yang tadi, atau bisa dengan nanti ada teks di sini ya. Seperti itu ya kalau ini mah untuk audio. Nah, untuk pengaturan audio gitu ya. Itu di sini. Nah, baik, Ibu akan contohkan dulu ya satu, tapi posisinya timeline. Nah, misalnya Ibu akan contohkan satu. Biasa video diawali dulu misalnya dengan adanya menu awal, misalnya ini bersimpan di sini, ini awal. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini ada kosong-kosong seperti ini bisa kita isi dengan cuplikan-cuplikan dari film tersebut. Misalnya Ibu tarik ke sini, tinggal ini aja di drag. Nah, di drag saya gitu, drop and drag gitu. Nah, seperti itu. Seperti itu, ini adalah cuplikan-cuplikan dari film ini nanti dimunculkan gitu. Kita close ya. Ini nanti di nomor 1, 2, 3 ini kan muncul cuplikan-cuplikan dari video. Nah, ini warna hijau ini biarkan dulu. Ini dia sedang apa namanya ya, membaca gitu ya. Tapi kalau Anda ingin preview bisa klik di sini. Preview. Nah, itu ya. Ada suara musiknya juga. Nah, jadi yang tadi itu muncul di sana. Gitu ya. Seperti itu. Kedengeran ya? Musiknya juga kedengeran ya? Terdengar nggak tadi musiknya? Atau kurang jelas? Terdengar ya? Nah, nanti di sini misalnya kita tambahkan dengan teks juga boleh. Kita tambahkan dengan teks. Dan di sini ada teks sebagai judulnya misalnya ya. Nah, sini bisa double klik untuk teksnya ya. Jadi kita ganti apa? Misalnya judulnya tentang apa? Apa namanya, suasana alam misalnya ya. Nah, seperti itu. Oke. Mana ini oke-nya ya? Oh, ini ketarik. Nah, ini oke. Sebentar. Kadang-kadang not responding karena apa sih ini spek dari laptop Ibu ya, tidak kuat sepertinya. Nah, untuk teks sendiri bisa kita perpanjang durasinya, misalnya ya, sekian kita perpanjang durasinya sampai ini selesai misalnya. Kita bisa lihat di sini misalnya, hasil teks yang tadi. Nah, ini ya teksnya muncul. Nah, ini durasinya agak diperpanjang, gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, itu untuk ini ya sebagai pembukanya gitu ya. Nah, lalu di sini kita bisa mendrag videonya. Misalnya ini. Nah, disimpan di sini ya. Berikutnya. Nah, kalau misalnya kok ini satu-satu agak repot. Nah, bisa kita ini. Kita klik ini lalu kita tekan tombol shift. Nah, kita kopikan semua sampai sini aja dulu. Karena nanti Ibu ini akan yang ada anak kecil berlatar green screen itu nanti Ibu jelaskan ini tentang teknologi green screen. Langsung di drag ke sini. Nah, gitu. Ya, kita bisa lihat di sini potongan videonya. Ya, seperti ini. Nah, di sini. Nah, ini kalau Anda lihat antara video tuh kayak patah gitu ya. Terlalu tidak ada transisi gitu ya. Kita akan menambahkan transisi antar video. Ya, gimana caranya menambahkan transisi antar video? Mungkin lebih mudahnya Anda ubah dulu ini ke bentuk storyboard. Storyboard. Nah, seperti ini storyboard itu kan nanti kotak-kotak yang berisi gambar ya, gambar yang akan diceritakan di dalam film tersebut. Itu adalah storyboard. Kotak-kotak sebenarnya. Anda kemarin kan Ibu sudah memberikan
tentang materi storyboard ya, Anda bisa lihat lagi. Nah, di sini kita bisa menambahkan transisi. Transisinya misalnya apa ini? Nah, itu ya, tambahkan transisi. Kadang-kadang ada yang nggak bisa ditambah transisi karena terlalu ini. Itu ya. Nah, bisa saja dari yang lain juga bisa, misalnya. Ini ya, bisa ditambah. Nah, seperti itu ya, ini adalah menambahkan transisi. Jadi bentuknya kita ubah dulu ke storyboard. Kita balikan lagi ke timeline. Nah, ini ada transisi. Coba kita lihat dengan adanya transisi. Nah, ini ada transisinya kan. Nah, itu ya, ada transisinya kelihatan ya. Ada transisinya. Sesuai ini apa namanya? Transisinya. Ya, gitu ya. Transisinya sesuai dengan yang tampilan di sininya gitu ya. Nah, itu mengenai transisi, lalu kita di sini juga bisa menambahkan suara misalnya ya, suaranya kita tambahkan ada suara tadi teh kambing udah suaranya, ada suara ayam misalnya. Nah, ini. Nah, misalnya suara ayam ini terlalu panjang, durasinya bisa kita pendekkan. Nah, seperti ini. Coba kita dengarkan. Ya. Nah, ada suara ayam gitu ya di sini. Jadi suara ini bisa kita pendekkan gitu ya. Durasi waktunya tadinya kan suara ayam ini panjang ya. Terus misalnya suara burung ya. Suara apa namanya? Ada suara kuda misalnya. Itu suara kambing ya. Kita balik. Nah, seperti itu ini menambahkan suara. Nah, baik Ibu akan jelaskan mengenai yang tadi green screen. Ya. Yang green screen itu nanti ya Anda bisa menggunakan green screen untuk menggabungkan gambar dengan gambar lainnya. Misalnya kan sekarang lagi pandemi ini nih, tugas ini kan harus bertiga misalnya ya, 3 kelompok. Nah, Anda beda-beda luar kota videonya. Nah, Anda bisa menggunakan green screen, lalu Anda gabungkan semuanya gitu ya, digabungkan semuanya. Jadi ada di dalam satu lokasi seolah-olah. Atau Anda nanti bisa membuat tentang film Anda bisa terbang misalnya gitu ya. Nanti Anda ada di depan green screen, ada kipas angin, jadi ada anginnya, lalu backgroundnya ganti dengan gambar awan gitu ya. Jadi seolah-olah Anda ada di atas langit misalnya seperti itu. Itu adalah teknologi green screen. Nah, caranya gimana di sini? Nah, ini green screen ini adalah layarnya ini, belakang layar. Jadi Ibu akan drag dulu belakang layarnya. Jadi nanti belakang layarnya ada pemandangan, ada kuda, ada sapi, ada air. Lalu ini umpamanya kaki anak itu lalu dia misalnya menceburkan ke dalam sungai gitu ya. Nah, berarti ini kopi dulu. Ini di sini ya. Oke. Nah, lalu ini yang green screen-nya. Nah, ini kan Anda bisa lihat di sini berapa lapis ya. Ini lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4. Nah, ini apa yang terjadi kalau Ibu tambahkan dengan green screen. Nah, green screen ini kan Ibu overlap-kan di sini. Nah, di bawah ini. Nah, dia menambahkan 1 layer lagi. Jadi jumlah layernya jadi ada 5. Jadi ini layer 1, layer 2, layer 3, 4, 5. Jadi layer 2-nya ini ditambahkan karena akan ada di overlap kan.
Jadi nanti background gambar belakang anak ini adalah pemandangan. Itu dengan cara ini double klik. Nah, double klik. Ini kondisinya. Sebentar ini jadinya pendek. Jadi pendek ya, ntar sebentar. Di delete dulu. Kalau delete cukup delete aja. Mau menghapus. Oh segini ya. Oke. Kita double klik. Kita merubah ini aja. Ini biarkan aja. Ini adalah edit untuk mengoverlapkan picture in picture. Jadi gambar dengan gambar. Nah ini bisa kita pilih posisi mau di mana, mau di kiri kanan atas atau apa. Nah kita inginnya hasilnya kan begini ya. Ini hijaunya tidak hilang karena harus di ini ya, di setting dulu. Nah ini kita pilih misalnya full screen. Nah full screen. Saya inginnya nanti sekarang ini ada di gambar tuh seluruhnya full screen ya. Lalu pilih chroma key. Nah di chroma key ini kita bisa pilih mau apa. Jadi Anda bisa green screen, bisa blue screen gitu ya. Atau misalnya saya di rumah nggak punya layar hijau, adanya biru bisa. Karena ini ada green blue screen. Tapi saya kalau merah bisa, Anda tinggal ganti warna di sini untuk backgroundnya. Tapi gitu kalau Anda pakai layar biru, jangan pakai baju biru. Nanti tinggal kepalanya berarti ya. Karena ini saja. Nanti ini enable chroma key-nya di checklist ya. Nah ini saja. Jadi yang tadi background hijaunya itu hitam, lalu yang gambar orangnya kita crop dia putih. Jadi kita hanya mengambil gambar orangnya, gitu ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah coba kita tes ya, kita tes. Nah ini ya, jadi belakang layarnya. Ya, volume musiknya juga ini tadi membesar kecil. Nah ini misalnya pas nanti kita gabungkan ada suara bunyi suara hewan, kita bisa mengecilkan suaranya ya gitu. Nah di sini tadi Ibu ingin ini kan ada gambar kuda, Ibu ingin menambahkan suara sound effect kuda misalnya animal horse. Sini suara, nanti ada suara kuda. Lalu sapi, di sapi ya. Sapi ini. Sapi. Nah, jadi tambahin ada suara sound effect-nya ya. Kita kita cek. Kita cek sekarang, kita coba play ya. Nah, ini ada suaranya ya. Sesuai ada binatangnya, sound effect-nya. Nah, itu ya. Jadi ini sebagai previewnya. Nah, di sini tadi mungkin ada suara air. Anda boleh menambahkan ada suara air misalnya. Nah, ini atau di sinilah suara airnya. Itu ya. Coba kita tes lagi. Baik. Nah, seperti itu ya. Itu adalah teknologi green screen. Jadi Anda bisa menggunakan green screen ya untuk menggabungkan gambar dengan gambarnya. Nah, Ibu rasa di Adobe Premiere juga ada ya green screen ya. Untuk menggabungkan gambar ya. Nah, ini Ibu coba selesaikan dulu di sini, kita tarik ke sini ya. Nah, ini juga misalnya mau ditambah lagi green screen-nya tapi di ini misalnya di sudut atas, di sini boleh nih, di sini. Nah, ini pilihannya yang ini ya. Nah, lalu di sini nah kita bisa kan kalau Anda sering nonton, ini bisa diatur ya ukurannya.
nonton televisi suka ada iklan di atas misalnya gitu ya, itu kan digabungkan artinya ya. Nah jadi di atas gini ya, ini udah kelihatan ya previewnya. Jadi nanti ada seolah ini ada iklan di sini misalnya gitu ya, di atas atau sudut kanan atau sudut kiri atau bawah gitu ya, bebas sih. Tadi kan kita bisa di bawah, di atas gitu ya, atau mau full screen juga bisa gitu ya. Nah ini ada gambar ini di sini ya, kecil jadinya. Gitu ya. Nah seperti itu ya untuk yang green screen-nya. Lalu untuk ya teks bisa Anda tambahkan teks, lalu untuk apa namanya penutupnya bisa kita tambahkan lagi di sini sebagai sesi penutup. Nah ini misalnya bisa kita drop and drag. Nah, misalnya ini teksnya adalah apa misalnya sekian gitu ya, atau apa gitu ya, karena filmnya sudah berakhir sekian misalnya gitu ya. Coba kita bisa lihat previewnya. Nah tulisannya sekian misalnya. Dan kita bisa juga menambahkan teks lagi misalnya ya, apa gitu di sini. Nah, mungkin teksnya di bawah ya, teks di layer teks ya. Dan di double klik ininya ya, double klik misalnya ucapannya terima kasih misalnya ya, terima kasih. Tadi itu apa? Tadi ya. Terima kasih. Terima kasih ini nggak kelihatan ini ya. Coba ntar kita lihat. Nah durasinya pun bisa kita panjang gitu ya. Nah coba kita lihat lagi di sini ya. Ada teksnya ya. Nah, durasinya bisa dilamakan. Ya, gitu ya. Nah, ini juga lagunya bisa kita apa namanya? Kita geser karena kan waktu selesainya di sini gitu ya, habis. Dan ini mungkin bisa kita turunkan volumenya gitu sampai selesai. Nah, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ini secara apa namanya, secara umumnya ya, Pinnacle mungkin tidak jauh beda dengan edit video lain gitu ya, baik di Premiere atau di Premiere ada green screen nggak? Pakai teknologi green screen ada? Yang mencoba Adobe Premiere siapa? Ada nggak? Ada Bu, ada. Ada ya. Ada. Nah itu mungkin bisa digunakan. Jadi nanti untuk tugas multimedia linear ini untuk videonya, Ibu akan melihat fitur-fitur dan apa fitur-fitur atau teknologi-teknologi dari software editing video yang digunakan. Nah semakin bagus, semakin apa Anda banyak menggunakannya, berarti semakin apa namanya ya poinnya semakin tinggi lah gitu ya. Apa itu nanti akan menggabungkan dengan animasi misalnya di videonya. Videonya adalah tokoh pemeran utamanya Anda ya, yang di kelompoknya gitu. Misalnya kalau kelompoknya Fadilah dengan siapa? Misalnya dengan Faisal dan dengan Sam misalnya. Sam kemana ya Sam? Nah itu apa namanya?
itu jadi pemeran utamanya. Nah, yang lainnya kalau itu ya bisa minta bantuan gitu ya untuk membuatkan videonya seperti itu. Nah, itu nanti kalau udah selesai, seperti ini selesai misalnya ya, kita bisa dibuat MacMovie di sini. Nah, di MacMovie itu kita bisa pilih extension filenya adalah AVI misalnya ya, atau MPEG. Tapi yang Ibu sarankan nih MPEG dengan AVI aja ya, jangan yang lainnya ya. MPEG dengan AVI. Ya. Nah, ini kita simpan dalam bentuk file kah, atau disk, atau tip, atau web. Nah, kalau disk CD nih ya, di situ kan berarti ke CD. Ya, Ibu rasa sekarang CD-ROM untuk writer itu udah jarang dipakai ya. Jadi mungkin hampir laptop sekarang udah nggak pakai CD ya, jarang pakai CD gitu ya. Tip juga, apalagi tip-tipnya untuk ke kaset ya. Ke kaset udah nggak ada, itu ada alat khusus. Atau ke web, kalau ke web terlalu kecil nanti ininya apa si gambarnya. Paling kita berupa file saja di sini. Berupa file yang ekstensinya AVI nanti atau MPEG gitu ya, bisa dipilih. Nah, misalnya kita sudah buat ya, kita create aja. Nah, kita simpan misalnya dengan nama MyMovie ketiga misalnya ya. Ekstensinya AVI nanti. Nah, ini sedang apa? Dia sedang membuat gitu. Artinya ini sedang merender lah, kalau istilah di video itu adalah merender gitu ya. Ya, ini sudah, nanti kalau sudah akan tersimpan di folder ya. Jadi akan tersimpan di sini di My Video biasanya. Nah, ini ada filenya di sini. Gitu ya, My Movie-nya. Ya. Seperti itu, Ibu rasa tidak sulit ya. Kira-kira dari apa penyampaian yang Ibu sampaikan ini pasti semua bisa ya. Nanti Anda akan coba dengan melihat apa namanya? Video apa tutorial ini gitu ya, tutorial ini. Jadi apa namanya, Anda bisa mencoba gitu. Kira-kira ada yang tanyakan nggak untuk Pinnacle ini? Silakan. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ada yang tanyakan? Ada yang sudah mencoba yang versi siapa tadi, Fadilah, yang 15-nya gimana Fadilah? Udah dicoba belum? Mau di-share? Mirip-mirip sih, Bu. Boleh di-share dulu, boleh? Mau di-share oleh Fadilah? Boleh, Bu. Iya, ntar Ibu matikan dulu share-nya ya. Tapi saya belum coba ngulik sih, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tapi yang green screen-nya ada nggak di situ? Di Ada. versi 5 ada ya? Ada. Ini, Bu. Oh iya. Ini juga sama. Iya, ini ada. Nah, iya. Nah, ini tuh kan yang bawaannya dia ya ini ya. Yang udah jadinya dia ya bawaannya. Tuh bawaannya. Nah, sebetulnya Anda di sininya coba Anda bikin baru. Anda new project. Nah, itunya di close dulu. Yang mananya, Bu?
ketutup. Itunya yang tadi tuh gambar tadi. Bentar, Bu. New aja nggak apa-apa new. Nah ini. Nah di sini Anda belum keluar yang ininya. Yang green screen-nya nggak ada di sini. Ya nggak? Kalau ibu kan tadi ada orang orang anak kecil dengan background green screen ya. Oh iya. Ada ya di sini. Nah, caranya adalah di sini ini dia yang 15 itu baru kemarin sih Ibu bukan ke tahun-tahun sebelumnya waktu Ibu mengajar angkatan sebelumnya, dia itu bergabung dengan ini coba Anda ambil anak ini nih. Ada bukan yang baris 2 yang ada wajah anak perempuan. Nah, ini ya itu. Nah, itu coba tarik ke bawah aja ini di drag ke layer 1. Nah, itu ada di sini dia. Nah, ini kita harus kita split. Coba di sini coba klik. Nah, ini ada di sini ya. Nah, coba gini caranya. Anda ambil dulu gambar, coba Anda drag ke bawah yang gambar alam yang tadi ini sampai anak kecil menyebur. Setelah tadi gambar tadi yang di sebelahnya. Di mana ya? Ini. Ya, itu ya betul. Sampai anak enggak ke di layer 1 dong. Nah, ke situ. Nah, terus Anda ambil sampai ini. Sampai yang anak tadi kecil nyebur. Sampai baris ketiga yang nomor 2. Baris ketiga nomor 2 ini. Sampai sini ya, sampai sini. Jadi ambil semua gambar. Enggak, semuanya dari yang kuda, sapi. Dari sini. Iya, dari situ sampai iya, betul. Coba di-drag ke bawah. Nah, ke situ. Nah, berarti kan kita ingin menambahkan yang gambar yang hijau itu ya kan ya. Nah, coba Anda ini nah itu ya kan ada di sini. Coba Anda klik gambar yang ini, gambar diklik kanan. Klik kanan aja di situ. Ya, di situ klik kanan. Ada split enggak? Split clip. Nah, iya split clip. Nah, itu udah di split. Ada ya? Ada. Nah, coba Anda tarik ke bawah yang layar hijaunya. Ke bawah, ya. Ke bawah, di situ boleh. Di sini ya, Bu? Iya, di situ boleh. Nah, coba. Dia ini berapa detik ya? Kayaknya durasinya pendek, harusnya panjang. Coba ada lagi nggak? Masih ada? Oh iya, masih panjang ya. Splitnya kayaknya durasinya kurang. Coba ada klik kanan lagi. Klik kanan. Bentar, Bu. Dari sini kali ya, Bu. Nah, dari situ ya, dari detik itu. Dari satu berapa tuh? Iya. 1,14. Iya, 1,14 di split. Nah, itu dia. Tarik ke bawah. Sejajarkan dengan gitu. Gitu ya. Coba double klik di gambar hijau itu. Terlalu maju. Ya, oke. Double klik di gambar hijau itu. Nah, lalu pilih yang itu, oke. Ya, yang 2 dari bawah. Nah, itu. Nah, full screen. Pilihannya full screen dulu. Yang Iya, ya di situ. Nah, full screen. Oke, chroma key, ya. Checklist yang enable-nya yang bawah warna Nah, kan green. Jadi ini salah. Ulangi lagi. Cancel. Ini pilih green screen aja. Yang itu ya, double klik. Double klik lagi. Pilih lagi yang tadi. Oke, itu udah green screen ya. Itunya pilih yang chroma key. Bukan. Itu udah full screen, udah betul. Nah, pilih green, tunggu sebentar, pilih yang di present, pilih green screen. Klik tanda panahnya ke bawah. Bukan. Itu di atas present. Ada tanda panah ke bawah. Nah, green screen. Nah, coba enable-nya diulang lagi. Enable-nya lepas, ulang lagi. Nggak mau ya dia. Nah, udah gitu. Terus ya, itu kan udah itu ya. Oke, coba di close tanda silangnya dia tanda silang ya.
Oke, coba sekarang di play. Nggak apa-apa. Nah, bisa ya? Ya. Tinggal tambah nanti suara atau apa. Bisa ya? Ya, Bu. Nah, itu jadi apa? Cuman emang di versi 15 si green screen-nya tidak terpisah. Kalau ibu kan tadi 14, dia udah terpisah. Nah, caranya gimana untuk memisahkannya? Tadi dengan cara di split, dipisahkan. Jadi di sini sebenarnya ada 2 gambar, 2 video ya. Ya, Bu. Ya, bisa paham ya, Pak Dila ya. Nanti bisa dicoba lagi seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak Dila untuk presentasinya. Jadi bisa Anda ini kan apa? Dilatih apa di apa ya namanya, diulik lah intinya gitu ya. Baik. Izin stop sharing, Bu. Iya, terima kasih Pak Dila. Kalau yang versi 25 gimana? Tadi siapa? Faisal. Versi 25 gimana Faisal? Ya Bu, bentar saya share ke Bu. Iya. Agak beda sih tampilan itu Bu. Agak beda ya 25 mah ya. Iya Bu. Agak rame kalau nggak salah tuh. Ya fiturnya kebanyakan jadi saya juga pusing Bu pilih-pilihnya. Iya memang. Nah, fiturnya gitu. Dan ini apa sih layernya tuh begini ya, banyak banget gitu ya. Dia ada video bawaannya nggak? Nggak ada ya? Belum tahu Bu, belum saya cari. Dari tadi saya cari-cari nggak ketemu. Ini baru efek. Ya. Jadi pada dasarnya kalau ini mah dia ini, kalau versi ini mah lebih ditampilkan gitu. Kalau tadi mah kan dia hanya tulisan tapi kita bisa preview gitu ya. Kalau yang ini tuh sampai ini apa nih? Ini untuk transisi ya? Apa nih? Ya Bu, transisi. Iya, Kayak efek. kayak apa sih? Efek awal akhir gitu ya. Pilihannya banyak gitu ya. Nah, seperti ini. Ya memang ini agak ini sih. Ibu juga kalau yang 25 mah belum mencoba gitu ya. Posisinya dia di mana. Jadi nggak ada contoh ini ya. Nggak ada contoh video bawaannya seperti tadi gitu. Yang 15, 14 kan ada contoh video bawaannya. Harusnya ada sih Bu. Tapi nggak tahu ini nggak ketemu. Soalnya banyak gitu. sekali ininya. Itu Anda ambilnya di mana? Itu mah ini sih kalau nggak salah itu mah bagian harusnya di ininya ya, di videonya gitu. Ini mah bagian harusnya di bagian nggak ada contoh ininya ya. Ya, ini mah musik, teks, sound effect ada ya semua di sini, tapi dia nggak ada contoh video. Nggak ada. Nah, yang tadi itu sama. Ini mah yang untuk openingnya. Nggak bisa dicari. Nggak bisa ya, betulnya ya sudah nggak apa-apa. Nah nanti siapa nih Faisal rencananya mau pakai apa nanti videonya? Videonya kayaknya mau pakai Adobe Premiere Bu. Adobe Premiere ya. Ya sudah nggak apa-apa. Jadi intinya kan dari sekian banyak editing video Anda bisa tahu ya. Ternyata tidak hanya Adobe, yang lain juga ada gitu ya. Iya baik, kalau begitu nanti dicoba lagi aja oleh Faisal ya. Tapi kalau Faisal mau pakai Adobe Premiere ya sudah. Di Adobe Premiere juga ada green screen kan ya. Terus fitur-fitur lainnya juga ada kan ya. Gitu. Baik, Ibu akan menjelaskan dulu terkait dengan proyek akhirnya nanti ya. Jadi secara multimedia linear mah Ibu kira tidak terlalu sulit karena
Kalau multimedia linear itu kan Anda nanti membuat videonya ya. Nah ini Ibu akan sampaikan dulu terkait dengan kita minggu depan akan UTS 2 berarti ya. Iya, tar sebentar. Sudah terlihat PowerPoint ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Mohon perhatiannya. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan proyek akhir dari multimedia baik kuliah maupun dengan praktikumnya ya. Sebentar ya. Ya. Di sini agenda kita pertemuan ke-12 hari ini ya. Kita ini posisi ada di sini pertemuan ke-12 yaitu video editing Pinnacle. Nah, pertemuan minggu depan itu pertemuan ke-13, kita akan laksanakan UTS 2 untuk multimedia interaktif menggunakan Borland C++ Builder. Nah, kebetulan Ibu hari Rabu minggu depan itu Ibu sedang ada rapat kerja. Jadi kemungkinan Ibu tidak bisa memberikan nggak ngajar atau UTS-nya tidak dilaksanakan di hari itu gitu. Jadi kita UTS 2-nya itu akan serentak digabungkan ABC ya. Nah, ini Ibu sudah dapat waktu ya. Jadi setujunya itu yang ini. Berarti A itu kan memberi waktu hari Kamis kata 23 itu kan hari Kamis. Ya, jadi ini tanggal 24-nya enggak ini ya, enggak jadi karena ini Nah, Ibu ingin tanya dulu pada Anda kalau hari Kamis jam 11 sampai jam 1 bisa kelas ini? Untuk Ada UTS 2. jadwal Bu jam 11-nya tuh 11 jam 1-nya tuh Bu. Ada jadwal apa? Jadwal kuliah praktikum Jarkom sama apa satu lagi multimedia kalau nggak salah Bu. Multimedianya yang jam 11 bukan? Jarkomnya yang jam 10 sampai jam 11.50 kalau nggak salah Bu. Oh. Terus lanjut multimedia gitu ya? Iya, ya. Nah ini Ibu bingung ini mengatur waktunya soalnya dari yang kemarin juga tidak ada yang matching gitu. Sulit ya. Jadi minggu depan itu ya Ibu kan sebenarnya Rabunya Ibu nggak bisa ini ya apa namanya memberikan materi. Nah jadi makanya di sini nanti UTS-nya digabung ABC 3 kelas jadi di hari yang lain gitu. Nah ini dari kemarin susah sekali mematchingkan waktunya gitu ya. Kalau Anda waktu kosongnya kapan? Jumat atau apa? Kosongnya kapan? Selasa paling Bu. Selasa sama ibunya penuh. Bahkan Selasa besok Ibu masih raker ya. Jadi Bu raker hari Selasa Rabu nggak bisa. Kamis sore, tuh sorenya ini nggak bisa nih yang kelas AB. Susah juga ya masih ininya. Jam 11 sampai jam 1. Kalau Jarkom itu praktikumnya dia ini langsung praktek itu Pikon atau apa? Pikon Bu, langsung Pikon. Tapi Bu tadi teh dari jam berapa mulai teh Bu? Jam 11 sampai jam 1. Kalau misalkan jam 12 masih bisa Bu, soalnya praktikum multimedia tuh diubah jadi jam 3 kalau nggak salah Bu. Oke, ginilah. Yang ini Ibu catat dulu ya. Ini kelas C ya. Jadi kelas A dengan B udah sepakat. Ini juga jam 11. A dan B udah sepakat. Dia kosongnya jam 11 sampai jam 13 ya. Nah, Ibu ingin minta sekarang berarti yang kelas C-nya nanti Ibu nanti akan menyesuaikan. Jam 12 sampai jam 12 baru kosongnya gitu ya. Iya Bu. Berarti kalau jam 12 Ibu hanya minta waktu 2 jam karena ujian cuma 2 jam. Nah, ini aja. Itu ya. Ini kelas C ya. Kelas C. Jadi kelas C bisanya dari Kamis mulai jam 12 gitu ya. Yang lainnya gimana?
Bisa? Iya, boleh Bu. Bisa ya? Jadi nanti Ibu umumkan, jadi nanti Ibu coba ke kelas A dan kelas B, bisa nggak sampai jam 2 gitu ya, nanti Ibu cek dulu nih. Jadi kalau yang multimedia jam 3 ya? Multimedia praktikumnya mulainya jam 3 gitu? Iya Bu, mulainya jam 3. Soalnya kakak kelasnya ada kelas, ada jadwal. Jadi diubah katanya, mulainya jam 3. Oh, nah Ibu tinggal nanya yang A dengan B. Nah, jadi tapi kalau misalnya A dengan B nggak bisa, tetap jam segini, ya berarti nanti Ibu mendahulukan AB dulu, nanti jam 12-nya baru C masuk gitu. Teman diberi waktu sampai jam 14 gitu. Nanti secara ini gimana gitu ya. Ya gitu ya. Jadi A dan B jam 11 sampai jam 13, nanti yang kelas C-nya dia mulai jam 12 sampai jam 2. Kalau memang AB-nya nggak bisa sampai jam 2. Kalau AB-nya masih ada slot sampai jam 2, ya Ibu bisa mulainya jam 12 gitu ya. Gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan ini udah nggak bisa, Jumat mah nggak bisa katanya. Jadi kita akan UTS 2, materinya adalah multimedia interaktif menggunakan Borland C++ Builder. Ini UTS-nya sendiri ya, mandiri ya. UTS 2 mandiri, jadi bukan kelompok. Ya, jadi ini Ibu dari awal Ibu beritahu persiapkan laptop Anda ya, Borland C++ Builder-nya laptopnya harus benar gitu ya. Dan tidak boleh melakukan kecurangan atau misalnya ngambil file temannya atau apa, nggak boleh. Ya, ini kalau ketahuan sama seperti itu kan pernah kejadian waktu itu dia merubah, jadi dia mengcopy punya temennya diganti namanya, nah itu kan hasil karya temennya gitu ya. Nah itu pernah terjadi dan Ibu panggil dan ya Ibu ini kan tidak lulus gitu ya. Nah Anda jadi jangan sampai seperti itu, jadi Anda harus benar-benar ya tidak mencontek karena benar belajar sendiri. Karena ini ujian tes 2 ini adalah untuk menilai Anda memahami tentang skenario multimedia interaktif tapi dengan menggunakan Borland C++ Builder. Nah, untuk datanya atau seperti gambar, image gitu ya, video, teks, suara ya itu sudah Anda siapkan. Nah, cuman di sini nanti kalau suara dengan musik harus bedakan ya. Kalau Ibu mintanya musik ya harus musik. Musik itu tahu kan musik itu ya ada lagu misalnya ada alat musik dan lain sebagainya itu musik. Kalau Ibu minta suara itu adalah suara misalnya suara percakapan, suara hewan juga nggak apa-apa, suara binatang atau apa gitu ya. Namanya kan suara itu ya. Suara tapi lebih baik sih suara itu lebih ke percakapan. Jadi Anda bebas kalau Anda mau mau merekam suara Anda juga silahkan, kan suara itu filenya WAV. Jadi Anda untuk data-datanya sudah Anda siapkan di komputer Anda, lalu Borland C++ Builder-nya juga jangan sampai ada yang error ya, harus jadi Anda harus mengecek tuh sehari 2 hari sebelum ujian nanti tuh udah ngecek semua laptop Anda udah benar atau enggak gitu kan ya, harus cek. Nah lalu data-datanya pun disiapkan gitu ya. Nah itu untuk UTS 2-nya. Ya nanti ada di ini ya, nanti di e-learning-nya Ibu. Jadi nanti dikumpulkannya di Google Drive atau apa gitu, nanti disampaikan di e-learning-nya ya. Dan nama filenya apa nanti disampaikan di e-learning-nya. Itu ya. Nah lalu minggu depan jadi ini ujiannya di hari Kamis. Nah, pada saat ujian nanti UTS 2 ini Ibu tidak menyediakan absen. Jadi absennya itu checklist kehadirannya tetap di jam kuliah. Jadi Anda hari Rabu minggu depan jam 10, Anda yang Rabu ya, kuliahnya jam 10. Anda checklist kehadiran. Checklist saja kehadirannya, tidak ada perkuliahan. Tapi perkuliahannya nanti diganti dengan UTS 2 yaitu di hari Kamis ini. Jam 12 sampai jam 2 misalnya kalau Anda ya. Di hari Kamis ini. Nah, jadi Anda hari Rabu minggu depannya cukup hanya checklist kehadiran saja. Ya. Nah, lalu berarti nanti yang dikumpulkan ke Ibu adalah file ya, coding file. Jangan lupa udah di-run juga coding Borland C++ Builder-nya.
Nanti folder itu berisi nama, NRP, dan kelas gitu ya. Disimpan di Google Drive nanti. Nah, setelah itu Anda libur ya, libur Natal tahun baru itu hari Sabtu tanggal 25 ya. Jadi hari Jumatnya walaupun kalender merah itu masih masuk ya. Jadi Jumat tuh masih mengadakan perkuliahan kalau ada yang kuliah Anda. Jadi mulai liburnya dari hari tanggal 25 itu Natal ya. Anda libur 1 minggu lah ya. Libur, nanti masuk lagi awal Januari, kalau nggak salah tanggal 3-an gitu ya. Dan kalendernya mana sih Bu? Kalender Januari 2022 itu hari Senin tanggal 3. Nah, jadi tanggal 3 itu Anda masuk kuliah, ada 2 pertemuan lagi. Nah, jadi mulai tanggal di 3 Januari itu, berarti Anda tepatnya di tanggal 5 Januari nanti, itu sudah presentasi multimedia interaktif. Nah, ini nanti Anda presentasikan multimedia interaktifnya, tugas proyeknya. Ya. Di sini Anda boleh menggunakan Borland C+ Builder, boleh pakai software lain ya, misalnya Delphi, Java, apapun lah ya. Ini presentasikan multimedia interaktifnya ya. Nanti pasti pada saat presentasi itu kan ada masukan atau revisi ya. Nanti revisian itu Anda Anda selesaikan ya gitu. Artinya kalau ada revisi atau ada tanya jawab dari ibu dan asisten, nanti juga yang bertanya asisten, nanti asisten diundang oleh ibu ya di jadwal ini. Asisten untuk menilai juga ya. Dan ini kan sebenarnya dari praktikum itu ujiannya ya proyeknya ini ya gitu, dari praktikum juga. Jadi nanti Anda dinilai oleh asisten dengan ibu juga. Nah, jadi nanti ada masukan atau apa dari asisten ini harus direvisi gitu. Nanti revisinya itu dikumpulkan pada saat UAS. Jadi nanti UAS tidak ada ujian, UASnya tidak ada ujian, tapi UASnya nanti Anda mengumpulkan proyek ini. Dikumpulkan, nanti Ibu kasih link Google Drive-nya juga, dan ini berarti yang sudah dikumpulkan yang sudah benar, yang sudah direvisi ya, karena kalau presentasi mungkin nanti ada revisian. Sama halnya minggu depannya lagi mungkin Anda di posisi tanggal 12 Januari ya. 12 Januari itu presentasi multimedia linear, berarti video. Anda kan buat video nanti. Ya ini Anda demokan. Nah, demokan. Gitu ya. Ya, Ibu akan jelaskan satu persatu untuk proyek multimedia interaktifnya. Nah, jadi nanti Anda membuat aplikasi multimedia interaktif. Judulnya itu tidak boleh sama ya antar kelompok. Ya, misalnya kalau kelompok Fadilah misalnya sudah membuat multimedia interaktif untuk apa misalnya belajar pengenalan bahasa Inggris misalnya. Nah, itu kelompok lainnya tidak boleh mengambil judul itu gitu yang lainnya ya. Nah, lalu Anda menggunakan model multimedia interaktif kan timeline tree. Kalau Anda menggunakan timeline tree, ini semua komponen, semua model ini harus ada di dalam rancangan Anda. Jadi aplikasi Anda. Jadi aplikasi Anda misalnya nanti yang pertama menggunakan apa? Sinkronus atau asinkronus. Awal, asinkronus, akhir, misalnya atau sinkronus, asinkronus, atau max time ini harus pakai semua. Jadi jangan Anda pakainya hanya sinkronus, hanya asinkronus, tidak. Jadi max time-nya digunakan. Jadi nanti Anda tentukan sendiri kira-kira posisi max time itu untuk media apa gitu ya di dalam aplikasi Anda nanti. Jadi semua modelnya harus dipakai. Ya, karena Anda menggunakan timeline tree. Ini harus dipakai semua di dalam rancangan aplikasi project multimedia interaktif gitu ya. Pakai semua. Nah, untuk laporannya, jadi nanti untuk multimedia interaktif itu kan ada laporannya, ya. Nah, laporannya untuk ini adalah ada pendahuluan, ya, ada tujuan, lalu ada software yang digunakan. Ini untuk multimedia interaktif ya. Ada teorinya apa? Misalnya kalau Anda mengambil judul tentang multimedia interaktif untuk pengenalan bahasa Inggris, misalnya tingkat sekolah dasar, misalnya, nah itu harus Anda ada latar belakangnya apa, tujuannya apa gitu ya. Ada rancangannya, kan ini program. Anda buat flowchart programnya, workflow-nya, ya.
atau use case atau activity diagram dan lain-lain bisa boleh pakai workflow atau use case bebas ya, karena ini karena program harus ada rancangan rekayasa perangkat lunak ya. Karena udah belajar RPL kan, nah itu diterapkan di sini. Terus model skenario-nya ya yang seperti Ibu ini sampaikan, Anda kan pernah membuat coding dari skenario yang Ibu gambarkan. Jadi Ibu memberikan gambarnya terus Anda buat codingnya seperti itu ya. Nah, itu Anda buat modelnya sendiri. Jadi nanti Ibu akan memeriksa modelnya seperti ini benar nggak sih dengan gambar dengan aplikasi jadinya. Ya, jadi harus sesuai, jangan modelnya kemana hasil jadinya gimana, itu nanti salah. Bisa mengurangi nilai tugas Anda. Ya. Jadi harus matching antara skenario, model skenarionya yang sudah Anda rancang dengan hasil tampilannya. Seperti Ibu kan kemarin memberikan, coba nih buat programnya. Nah, nanti disesuaikan dengan skenarionya sama tidak. Nah, itu ya harus dibuatnya sama. Kalau beda nanti mengurangi nilai. Gitu ya. Lalu kalau ada database-nya, silakan Anda menggunakan rancangan database seperti TRD, IRD kalau ada database. Nanti kalau nggak ada ya nggak usah. Nah, lalu ada storyboard dan storyline-nya. Nah, ini bagi yang bisa menggambar, boleh menggambarkan sebagus mungkin di dalam laporannya nanti. Jadi ada storyboard dan storyline-nya. Nah, untuk pembahasan storyboard dan storyline kan itu Ibu sudah memberikan materi dengan contoh Vicon dari kelas A ya. Anda pelajari saja dari situ. Ibu sudah share di WA ya waktu itu ya. Nah, di sana Anda pelajari. Jadi ini laporannya ada storyboard dan storyline. Jadi digambar gitu ya. Nah, karena ini laporan, berarti pengujiannya bagaimana di aplikasi Anda ya? Pengujiannya di print screen atau screenshot. Lalu tempelkan di ini kan masih laporan tuh Word ya, dokumen ya, doc ya. Nah, nanti gambar tersebut jangan hanya gambar screenshot aja, tapi Anda jelaskan maksudnya apa dari gambar tersebut. Lalu kesimpulan dan daftar pustaka. Ini adalah laporan untuk multimedia interaktif. Nah, jadi multimedia interaktif itu nanti laporan, lalu programnya. Ada programnya. Anda pakai apa? Borland misalnya, pakai Animate misalnya, pakai Java atau pakai Delphi atau apa. Nah, ini shortcut-nya. Dan aplikasinya jadi tolong sudah di-run ya, ada hasil exe-nya gitu run. Jadi biar nanti Ibu bisa buka gitu ya. Ini. Nanti ini semua dikumpulkan dalam UAS. Ini untuk multimedia interaktif. Ya. Nah, kalau multimedia linier, itu laporannya cuma storyboard dan storyline saja. Kalau untuk linier. Ya linier mah nggak pakai laporan seperti pendahuluan lain sebagainya, nggak usah. Jadi untuk multimedia linier itu hanya berisi storyboard dan storyline saja. Sama itu pun nanti Anda harus gambarkan storyboardnya dan storyline. Ya untuk multimedia linier. Videonya boleh antara 8 sampai 15 menit, lebih juga nggak apa-apa. Ya, tapi tidak sampai 2 jam, 3 jam kan gitu ya. 15 menit. Extensionnya AVI atau MP. Temanya boleh film dokumenter, film pendek, komedi, video musik atau apalah ya. Misalnya film horor juga boleh kalau mau bikin film horor gitu ya. Bebas. Jadi ini intinya ada pesan dan kesan yang disampaikan di dalam film yang Anda buat. Nah, nanti baik multimedia linier maupun multimedia interaktif nanti Anda kirimkan ke Ibu ke Google Drive, nanti linknya menyusul ya. Jadi nanti foldernya itu, ini nama foldernya ini ya. Foldernya itu nama kelompok dan kelasnya apa. Lalu di dalamnya ada 2 folder lagi. Folder multimedia interaktif dan folder multimedia linier. Baru di sana isinya. Nanti dikumpulkan pada saat jadwal ujian akhir semester. Ya, begitu bisa dipahami. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Bu mau nanya, Bu. Iya, boleh. Berarti tadi untuk laporannya tuh untuk interaktif sama yang linear berbeda ya, Bu ya? Beda. Kalau interaktif ini lebih lengkap. Ya, ini laporan, semuanya soft copy ya, karena file ini laporan untuk
multimedia interaktif. Nah, isinya ini. Ya, untuk multimedia interaktif isinya ini. Ya. Jadi ada pendahuluan, ada print screen-nya ya. Nah, nanti ini untuk laporan secara tertulis ya, di Word atau di Doc kan Anda simpan. Nanti gabungkan dengan filenya. Ini programnya program multimedia interaktif. Media interaktif. Ya. Jadi laporan multimedia interaktif dengan multimedia program dengan laporannya nih satu ya untuk yang multimedia interaktif ya ke sini. Nah nanti yang untuk multimedia linear mah hanya berisinya laporannya cuma storyboard dan storyline. Storyboard dan storyline juga kan tetap dibuatnya di Word gitu ya. Atau Anda mau buat storyboard pakai CorelDRAW juga boleh menggambar gitu kan. Ini ya. Storyline itu cerita dari gambar tersebut. Jadi intinya gini, storyboard itu kan kalau Anda pernah melihat komik, storyboard itu seperti komik lah. Kalau Anda pernah baca komik Doraemon dengan judul, misalnya Doraemon dengan judul apa gitu ya. Nah ini komiknya ini. Terus nanti ada filmnya. Nah filmnya itu kan berarti menggambarkan apa yang telah dituliskan di dalam komik. Nah jadi storyboard itu mirip komik. Nah bisa Bu, kan saya nggak bisa menggambar. Nah Ibu kan ada di slide storyboard kan itu ada cara. Kalau bisa menggambar silahkan gambar yang bagus, kalau enggak kan pakai apa? Mungkin pakai gambar stigma gitu ya, atau misalnya orang ya Anda bisa gambar orang tapi yang enggak bagus juga enggak apa-apa, karena Ibu tahu Anda bukan orang desain gitu ya. Tapi maksudnya Anda paham, karena ini multimedia itu harus dibuat dari ada storyboard, ada skenario-nya gitu lah, karena ini tahap perancangannya harus seperti itu. Ya. Jadi untuk multimedia linear hanya storyboard dan storyline. Bedanya dengan storyboard antara multimedia linear dengan interaktif adalah kalau interaktif nanti di storyboardnya tuh ada button, ada tombol-tombol gitu. Karena untuk mengklik kan. Kalau linear mah kan nggak ada gitu. Ya. Jadi nanti 2 tugas di sini. Gitu. Kira-kira begitu Fadilah, bisa dipahami? Iya bisa Bu. Terima kasih Bu. Iya. Silakan, ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi Ibu ingatkan kalau yang pakai timeline tree ini multimedia interaktifnya harus dipakai semua di dalam rancangan interaktifnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu rasa sudah paham ya. Nanti ini semuanya akan Ibu simpan di dalam e-learning slide ini. Ya, akan disimpan di e-learning supaya Anda ingat gitu ya. Baik, kalau tidak ada mungkin kita minggu depan kita udah laksanakan UTS 2 ya. Tanggal insya Allah tanggal berapa? 23 ya. 23 itu hari Kamis ya. 23 hari Kamis antara jam 12 sampai jam 2 nanti Ibu akan komunikasikan juga dengan kelas kelas A dan B ya. Gitu. Baik. Kalau tidak ada yang tanyakan mungkin untuk kuliah hari ini Ibu kira cukup sekian ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi udah jelas ya untuk proyek akhirnya itu per kelompok ya, satu kelompoknya 3 orang dan kelompoknya sama dengan kelompok Anda praktikum kan ya. Gitu. Baik, kalau tidak ada mungkin Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda tetap sehat selalu ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya.